Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Zakiah Nur Afrilia dengan NIM 19081061162 bersama rekan saya bernama Ade Muhammad Farhanuddin dengan NIM 19081061172. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai materi struktur dan perkembangan organ endokrin. Sebelum memasuki penjelasan lebih jauh mengenai sistem endokrin, apa sih yang dimaksud dengan sistem endokrin itu? Endokrin berasal dari bahasa Yunani endon yang artinya dalam dan krino yang artinya berpisah. Jadi, endokrin menyatakan organ tanpa saluran pembuluh yang sekresinya ataupun hormonnya itu diserap secara langsung ke aliran darah daripada dimasukkan ke sistem pembuluh sebelum ke peredaran darah. Sistem endokrin terdiri dari sel, jaringan, dan organ secara kolektif disebut kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ditemukan pada sebagian besar organ tubuh yang mensekresikan hormon ataupun pesan kimia ke dalam cairan interstisial. Hormon kemudian masuk ke dalam darah untuk dibawa ke jaringan dan organ lainnya di mana mereka melakukan aksinya dengan mengubah fungsi seluler. Contohnya, tidak semua organ tanpa pembuluh memiliki karakter endokrin seperti sumsum tulang, tonsil, limfa, dan limfenodus. Adapun fungsi dari sistem endokrin yang pertama yaitu membedakan sistem syaraf dan sistem reproduktif pada janin yang sedang berkembang. Yang kedua, menstimulasi urutan perkembangan. Yang ketiga, mengkoordinasi sistem reproduktif. Dan yang terakhir, memelihara lingkungan internal yang optimal. Struktur dari sistem endokrin yang pertama yaitu kelenjar eksokrin, di mana melepas sekresi ke dalam duktus pada permukaan tubuh, seperti kulit atau organ internal, seperti lapisan traktus intestinal. Yang kedua, kelenjar endokrin, di mana melepas sekresi langsung ke dalam darah, seperti hepar, pankreas, di mana kelenjar endokrin dan eksokrin, kemudian payudara, dan kelenjar lakrimalis untuk air mata. Kaitan sistem endokrin dalam tubuh manusia yakni dimulai dari sistem endokrin yang berkaitan erat dengan sistem syaraf, di mana memiliki fungsinya yaitu mengontrol, memadukan fungsi tubuh, adapun fungsi lainnya untuk mempertahankan homeostatis tubuh. Klasifikasi dari sistem endokrin. Yang pertama, hormon yang larut dalam air termasuk polipeptida, misalnya insulin, glukagon, adrenokortikotropik atau ACTH, dan gastrin, serta katekolamin misalnya dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Yang kedua, hormon yang larut dalam lemak termasuk steroid misalnya estrogen, progesteron, testosteron, glukokortikoid, dan aldosteron, serta dan tironin misalnya tiroksin. Karakteristik dari sistem endokrin yang pertama yaitu sekresi diurnal, di mana pola naik turun dalam periode 24 jam. Contohnya kortisol kadarnya akan meningkat di pagi hari dan menurun di malam hari. Yang kedua, sekresi hormonal pulsatif dan siklik, di mana naik turun sepanjang waktu tertentu ataupun bulanan. Contohnya, hormon estrogen merupakan non-siklik dengan puncak dan lembahnya menyebabkan siklus menstruasi pada wanita. Yang ketiga, sekresi hormonal variabel, di mana berubah dan tergantung pada kadar substrat lainnya. Contohnya, paratiroid disekresi dalam berespon terhadap kadar CA serum.
Yang keempat yaitu hormon bekerja, di mana dalam sistem umpan balik yang memungkinkan tubuh untuk dipertahankan dalam situasi lingkungan optimal. Yang kelima, hormon mengontrol laju aktivitas seluler. Yang keenam, hormon tidak mengawali perubahan biokimia di mana tapi hanya dipengaruhi sel-sel yang mengandung reseptor yang sesuai ataupun yang melakukan fungsi spesifik. Yang ketujuh, hormon punya fungsi dependen dan independen, di mana suatu pelepasan hormon dari satu kelenjar sering merangsang pelepasan hormon dari kelenjar lainnya. Dan yang terakhir yaitu hormon bekerja, di mana bekerja secara konstan direaktivated oleh hepar ataupun mekanisme lain dan diekskresi oleh ginjal. Kelenjar endokrin. Pengertian dan struktur kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin yaitu organ yang menghasilkan hormon yang tidak memiliki duktus atau pembuluh atau saluran, sehingga hormon yang dihasilkan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Contohnya kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, ovarium, testis, pankreas, dan sebagainya. Kelenjar endokrin mensekresi substansi kimia yang langsung dikeluarkan ke dalam pembuluh darah. Sekresinya disebut hormon. Mekanisme kerjanya yang pertama yaitu hormon dilepas dari sel-sel khusus, kemudian berlanjut ke dalam aliran darah, lalu hormon dibawa ke sel-sel target, kemudian terjadi efek hormon. Cara kerja sistem endokrin dengan sistem syaraf. Ada dua perbedaan cara kerja antara kedua sistem tersebut. Kedua perbedaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, dibandingkan dengan sistem syaraf, sistem endokrin lebih banyak bekerja melalui transmisi kimia. Yang kedua, sistem endokrin memperhatikan waktu respons lebih lambat daripada sistem syaraf. Pada sistem syaraf, potensial aksi akan bekerja sempurna hanya dalam waktu 1-5 milidetik, tetapi kerja endokrin melalui hormon baru akan sempurna dalam waktu yang sangat bervariasi, berkisar antara beberapa menit hingga beberapa jam. Penjelasan selanjutnya yaitu struktur dan perkembangan organ endokrin pada invertebrata. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori yang merupakan sumber hormon pada invertebrata. Sel neurosekretori dapat ditemukan antara lain pada hewan. Yang pertama yaitu pada hewan Coelenterata. Contohnya ialah hidra. Hidra mempunyai sejumlah sel yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Apabila kepala hidra dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptida yang disebut aktivator kepala. Zat tersebut akan menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan tentakel yang kemudian selanjutnya membentuk daerah kepala. Perhatikan gambar di samping. Itu merupakan struktur organ endokrin pada hewan Coelenterata. Hewan yang kedua yaitu pada Platyhelminthes, di mana hewan ini dapat menghasilkan hormon yang berperan penting dalam proses regenerasi. Hormon yang dihasilkan tersebut juga terlibat dalam regulasi osmotik, ionik, dan dalam proses reproduksi. Baik,
Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya bernama Ade Muhammad Farhanuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ade Muhammad Farhanuddin, NIM 19081061172 dari kelas Biologi E semester 3. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem endokrin pada hewan. Adapun materi selanjutnya yaitu sistem endokrin pada filum nematoda. Hewan ini dapat mengalami ganti kulit hingga 4 kali dalam siklus hidupnya, serta mempunyai struktur khusus yang berfungsi untuk sekresi neurohormon yang berkaitan erat dengan sistem syaraf. Struktur khusus tersebut terdapat pada ganglion di daerah kepala dan beberapa pada daerah korda syaraf. Berikutnya dari filum Annelida. Sejumlah dari filum Annelida seperti kelas Polychaeta misalnya Neris, lalu kelas Oligoceta misalnya Rumbicus terrestis, dan dari kelas Hirudinae misalnya Linta atau Hirudomedisalis. Sudah memperlihatkan adanya derajat sefalisasi yang memadai. Otak hewan tersebut memiliki sejumlah besar sel saraf yang berfungsi sebagai sel sekretory. Hewan ini juga telah memiliki sistem sirkulasi yang berkembang sangat baik, sehingga kebutuhan untuk menyelenggarakan sistem kendali endokrin dapat terpenuhi. Nah, sistem endokrin Annelida berkaitan erat dengan aktivitas seperti pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan reproduksi. Berikutnya, sistem endokrin pada filum Mollusca. Mollusca, terutama seafood, mempunyai sejumlah besar sel neuroendokrin yang terletak pada ganglia penyusun sistem saraf pusat. Hewan ini juga memiliki organ endokrin klasik. Senyawa yang dilepaskan menyerupai protein dan berperan penting dalam mengendalikan osmoregulasi, pertumbuhan, serta reproduksi. Lalu, reproduksi pada Mollusca sangat rumit karena hewan ini bersifat homoprodit, berupa game jantan dan betina terdapat dalam satu tubuh. Atau hermaprodit ya, memiliki kelamin ganda. Beberapa spesies hewan dari kelompok ini bersifat protandri. Pada hewan yang bersifat protandri, gamet jantan terbentuk lebih dahulu daripada gamet betina. Pada hewan ini ditemukan adanya hormon yang merangsang pelepasan telur dan gonad, dan pengeluaran telur dari tubuh. Pada kelas Cephalopoda, hewan yang tidak bersifat hermaprodit, proses reproduksinya dikendalikan oleh sistem endokrin. Dalam hal ini, organ endokrin kalalsik, terutama kelenjar optik, diduga memiliki peran yang sangat penting. Karena kelenjar optik diduga menyekresi beberapa hormon yang diperlukan untuk perkembangan sperma dan telur. Berikutnya dari kelas krustase. Seperti halnya invertebrata lain, sistem endokrin pada filum krustase, umumnya berupa sistem neuroendokrin. Meskipun mempunyai organ endokrin klasik, fungsi tubuh yang dikendalikan oleh sistem endokrin antara lain osmoregulasi, laju denyut jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan pergantian kulit. Sistem endokrin dikendalikan karena dapat dikendali yang berkembang paling baik dapat ditemukan pada Malakostra, antara lain ketam, lobster udang besar, dan udang. Lalu, sistem endokrin dari insekta. Terdapat 3 kelompok sel neuroendokrin yang utama pada kelas insekta adalah sebagai berikut. Yang pertama, sel neurosekretory medisalis memiliki akson yang membentang hingga ke
corpora cardiaca, yakni sepasang organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kedua, sel neurosektori lateralis memiliki akson yang membentang hingga ke corpora cardiaca. Ketiga, sel neurosektori subesophageal terdapat di bawah kerongkongan dan memiliki akson yang membentang ke corpora alata yang merupakan organ endokrin klasik. Ketiganya berfungsi untuk mengendalikan berbagai aktivitas pertumbuhan dan pengelupasan rangka luar atau kulit luar. Invertebrata menggunakan steroid, terpenoid, dan hormon peptida, tetapi ini hanya yang paling umum di antara film lain. Struktur sekretori pada invertebrata seringkali berasal dari neurohormon, sehingga disebut sebagai organ atau sel neurosektori. Steroid seperti esidison dan steroid jenis vertebrata, khususnya terpenoid, berbeda dari hormon peptida pada sifat fisik dan kimia, serta kelarutan dan ketahanan terhadap degradasi. Oleh Hallman, 2003. Sistem endokrin pada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Berbeda dengan invertebrata, sistem endokrin pada vertebrata terutama sekali tersusun atas berbagai organ endokrin klasik. Sistem endokrin vertebrata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok kelenjar utama, yaitu hipotalamus, hipofisis atau pituitari, dan kelenjar endokrin tepi. Pada vertebrata, sistem syaraf memberikan pengaruh yang sangat jelas terhadap sistem endokrin. Berbagai organ endokrin tepi pada vertebrata bekerja di bawah kendali kelenjar pituitari bagian depan atau anterior, yang merupakan salah satu organ endokrin pusat. Pituitari anterior bekerja di bawah pengaruh hipotalamus yang kerjanya dipengaruhi oleh syaraf. Yang pertama, hipotalamus dan pituitari. Hipotalamus dan pituitari merupakan organ endokrin pusat yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Hipotalamus merupakan bagian otak vertebrata yang terletak di bawah talamus dan berperan dalam pertemuan sistem syaraf dan endokrin. Talamus adalah kumpulan sel saraf yang terletak di bagian tengah otak vertebrata. Hipotalamus berfungsi untuk mengendalikan kelenjar pituitari, sementara pituitari juga berfungsi mengendalikan kelenjar endokrin lainnya. Oleh karena itu, hipotalamus sering disebut juga sebagai kelenjar induk, karena hormon yang dikeluarkan oleh hipotalamus akan dibawa ke pituitari karena ada 2 jenis hormon dari hipotalamus, yakni hormon yang dilepaskan ke pituitari depan dan hormon yang dilepaskan ke pituitari belakang. Yang ketiga, organ endokrin tepi. Organ endokrin tepi adalah semua organ endokrin di luar hipotalamus dan pituitari. Semakin hari semakin banyak ditemukan organ endokrin baru pada vertebrata. Saat ini banyak diketahui jantung juga mampu menghasilkan hormon yang disebut ANP. Hormon tersebut berkaitan erat dengan pengaturan ion natrium ginjal. Hampir semua aktivitas dalam tubuh hewan dipengaruhi oleh hormon. Aktivitas tersebut meliputi proses pencernaan, peredaran darah, pengeluaran, osmoregulasi. Dalam mengatur aktivitas tubuh, sistem endokrin biasanya bekerjasama dengan sistem syaraf. Feromon pada hewan. Feromon adalah zat kimia yang berasal dari kelenjar endokrin dan digunakan oleh makhluk hidup dalam mengenali sesama jenis individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berbeda dengan hormon, feromon menyebar keluar tubuh dan hanya mempengaruhi dan dikenali oleh individu lain yang sejenis satu spesies. Senyawa feromon sendiri didefinisikan sebagai suatu substansi kimia yang berasal dari kelenjar endokrin yang digunakan oleh makhluk hidup untuk mengenali sesama jenis individu lain, kelompok, dan untuk membantu proses reproduksi. Berapa jenis feromon pada makhluk hidup? Yang pertama, feromon pada kupu-kupu. Ketika kupu-kupu jantan atau betina mengepakkan sayapnya, saat itulah feromon tersebar di udara dan mengundang lawan jenisnya untuk mendekat
secara seksual. Feromon seks memiliki sifat yang spesifik untuk aktivitas biologis di mana jantan atau betina dari spesies yang lain tidak akan merespon terhadap feromon yang dikeluarkan jantan atau betina dari spesies yang berbeda. Artinya, feromon pada kupu-kupu ini digunakan dalam hal reproduksi atau dalam hal kawin. Yang kedua, feromon pada rayap. Untuk dapat mendeteksi jalur yang dijelajahi individu rayap yang berada di depan mengeluarkan feromon penanda jejak atau trail flowing pheromone yang keluar dari kelenjar sternal gland di bagian bawah belakang abdomen. Yang dapat dideteksi oleh rayap yang berada di belakangnya, sifat kimiawi feromon ini sangat erat hubungannya dengan bau makanannya sehingga rayap mampu mendeteksi objek makanannya. Di samping feromon penanda jejak, para pakar etologi atau perilaku rayap juga menganggap bahwa pengaturan koloni berada di bawah kendali feromon dasar atau primer feromon. Artinya, feromon pada rayap ini dipergunakan sebagai hal dalam komunikasi, baik dalam mencari makanan maupun dalam hal perlindungan diri akan adanya bahaya atau pemimpin yang menjadi pemimpinnya. Yang ketiga, feromon pada ngengat. Ngengat gipsi betina dapat mempengaruhi ngengat jantan berapa kilometer jauhnya dengan produksi feromon yang disebut disfarlur. Karena ngengat jantan mampu mengindra berbagai ratus molekul dari betina yang mengeluarkan isyarat dalam hanya 1 ml udara. Disfarlur tersebut efektif saat disebarkan di wilayah yang besar sekalipun. Artinya, feromon pada ngengat ini sebagai komunikasi antara ngengat gipsi betina dengan ngengat meskipun beberapa jauh kilometer. Yang keempat, feromon pada semut dan lebah madu. Semut menggunakan feromon sebagai penjejak untuk menunjukkan jalan menuju sumber makanan. Bila lebah madu menyengat, ia tidak hanya meninggalkan sengat pada kulit korbannya, tetapi juga meninggalkan zat kimia yang memanggil lebah madu lain untuk menyerang. Demikian pula, semut pekerja dan dari berbagai spesies mensekresi feromon sebagai zat tanda bahaya yang digunakan ketika terancam musuh. Feromon tersebar di udara dan mengumpulkan pekerja lain. Bila semut-semut ini bertemu musuh, mereka akan produksi feromon sehingga isyarat bertambah atau berkurang tergantung pada sifat bahayanya. Jenis feromon ini, yaitu pada semut dan lebah, digunakan sebagai pertahanan diri akan adanya bahaya ataupun sebagai penanda jejak tentang adanya sumber makanan. Mekanisme kerja endokrin. Kelenjar endokrin akan mengeluarkan hormon bila ada stimulus atau rangsangan. Hormon yang akan dikeluarkan kemudian diangkut oleh darah menuju kelenjar-kelenjar yang sesuai sehingga bagian tubuh yang sesuai tersebut akan merespon, misalnya hormon insulin yang disekresikan pankreas apabila kadar gula dalam darah tinggi akan respon karena kekurangan hormon insulin akan menyebabkan penyakit ADH antidiuretik hormon. Berikut mekanisme kerja hormon secara spesifik. Pertama, stimulasi kerja enzim yang ada dalam sel. Aktivasi atau pengaktifan enzim melibatkan sistem reseptor terikat membran atau pembawa pesan kedua. Yang kedua, aktivasi gen atau pengaktifan gen melibatkan sistem reseptor intraseluler atau di dalam sel. Kesimpulan. Berdasarkan sistem endokrin pada hewan, yakni pada hewan invertebrata dan vertebrata, memiliki organ endokrin tersendiri. Sejumlah invertebrata tidak mempunyai organ khusus untuk sekresi hormon, sehingga sekresinya dilaksanakan oleh sel neurosekretori. Sel neurosekretori dapat ditemukan antara lain pada Coelenterata atau Cnidaria, Platyhelminthes cacing pipih, Nematoda cacing gilik, Annelida, Mollusca, krustase, dan insekta. Berbeda dengan kelas invertebrata, sistem endokrin pada vertebrata terutama sekali tersusun atas berbagai organ endokrin klasik. Sistem endokrin vertebrata dapat dibedakan menjadi 3 kelompok kelenjar utama, yaitu hipotalamus,
hipofis atau pituitari, dan kelenjar endokrin tepi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata atau penyampaian materi yang kurang ataupun tidak tepat, mohon maaf. Hanya itu yang dapat kami sampaikan dari kelompok 11. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.